Makan terus tak sukanya. Ya Bu, biar kamu Bu. Oh ya, jangan lupa ini masih pandemi ya, anak-anak, jadi masker tetap dipakai. Ya Bu. Jangan lengah karena kita masih masa-masa pandemi, sebaiknya kita tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan selalu cuci tangan dan pakai masker. Iya Bu. Sebelum kita mulai untuk pelajaran P5 kita hari ini, untuk mapel pilihan wirausaha ya anak-anak ya, saya absen dulu. Sudarto ada? Ada Bu. Eko? Ada. Ya, Isnawati? Ada. Devina? Ada Bu. Marita? Ada Bu. Fatkur? Siap ada. Romin? Siap. Ulil? Ulil izin Bu. Oh, izin kemana? Ke belakang. Oh, ke belakang. Tidak napeli pacarnya ya? Ya. Nanti ketua kelas tolong dicek kalau Ulil belum kembali ya. Eko? Ya, siap. Untuk pelajaran hari ini sudah dipelajari materi yang Bu Titik share di classroom. Jangan lupa classroomnya walaupun kita PTM masih ada beberapa pembelajaran yang kemarin yang saya lupa ya. Sudah dibaca ya teman yang anak ya di rumah ya. Saya belum Bu. Oh belum. Nanti yang belum silakan dibaca setelah pembelajaran hari ini supaya tidak ketinggalan materinya. Untuk materi hari ini adalah karakter seorang wirausaha. Nah, sebelum masuk ke karakter wirausaha, saya mau tanya satu-satu kepada anak-anak semua. Kira-kira apa yang kalian sukai? Dunia ini tuh apa yang kalian sukai? Mungkin bisa salah satu menjawab atau saya tunjuk. Apa yang disukai di dunia ini? Apa yang disukai? Oh, Marita uang. Devina apa Devina? Makan. Makan cocok. Mungkin sudah tahu kan? Tidur Bu. Oh, tahu. Ya kebetulan hidup juga. Makan tidur. Fatkur juga, Fatkur apa yang disukai? Kalau saya sih seneng santai. Seneng cewek deh. Suka santai ya? Ya. Mungkin jalan-jalan keluar kota gitu ya? Suka jalan-jalan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah menemukan apa yang disukai, sekarang coba diresapi. Yang disukai itu apabila kita kaitkan dengan sesuatu yang kita ingin kerjakan, kira-kira masuk enggak? Mungkin sudah tahu. Soalnya tadi tidur ya. Kira-kira kalau suatu kita kaitkan dengan suatu aktivitas tidur itu nanti jatuhnya pekerjaannya apa? Tadi mungkin Devina tadi kaitkan sukanya makan. Contohnya kalau saya suka makan, berarti nanti link usaha yang bisa saya masuk itu restoran. Kuliner. Terus sambil dibayang-bayangkan dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Bayangkan gimana Bu, santai kok. Kok pengen santai kok malah Sambil bayangkan. dimikirkan, kira-kira kalau disukai tadi Fatku, tadi sukanya cewek ya coba nanti buat biro jodoh atau apa. Kan itu kan bisa. Gitu ya bisa ya Bu ya. Iya, apa yang Anda sukai tadi kita kaitkan dari beberapa link usaha yang bisa kita kaitkan. Pertama mungkin ada fashion, ada kuliner, ada aksesoris, ada otomotif, ada kerajinan maupun ada online shop, ada YouTube. Nah kira-kira kalau sudah tahu tadi tidur, paling cocoknya kemana? Kalau untuk yang beberapa wilayah pekerjaan yang sudah saya lakukan. Layanan Bu. Layanan. Tempat untuk tempat tidur berarti buat hotel atau tempat tidur. Spa gitu ya, bagus. Bu, kok tempat tidur sih Bu? Wong tidur ya udah bisa di. Maksudnya itu membuat spa. Oh gitu. Hotel penginapan. Penginapan, hotel tadi, kegiatan tidur dan Wong sukanya tidur kok. Bagaimana atau aku mungkin pikir? bisa sudah tahu pilih yang online shop. Jadi dia sambil tiduran itu bisa Iya, menjalankan iya. sebuah usaha. Oh gitu ya Bu ya. Oh, Enak ya, Bu, tadi ya.
Nyanyi. Nah, Oh nyanyi kira-kira masuk di mana? Kalau Seni. seni ya mungkin dia mau masuk YouTube bisa nyanyi ya. ya. Atau mungkin jadi Perwakilan buat buka usaha karaoke juga bisa. Kalau sampai bersama cewek Bu, masuk di mana Bu? Tadi biro jodoh. Biro Jojo, lain Biro Jojo Bu, situ kan nggak ada Biro Jojonya Ya, Bu. Pak. Online jodoh. Masuknya di pelayanan. Oh, masuknya di pelayanan. Iya, biro Oh. jodoh itu kan usaha untuk melayani, menarikan. Tapi itu sekarang masih belum eksis ya. Mungkin bisa melayani usaha jodoh itu yang profesional yang Online bisa ya Bu? apa? Biro jasa online. Iya bisa. Biro jodoh secara online bisa. Nah, Kita lanjutkan ya. Sekarang kalau sudah ketemu tadi, diingat-ingat, misalkan sudah tahu tadi pelayanan untuk membuat spa, Devina kuliner. Sekarang kita pikirkan lagi passion. Passion apa anak-anak? Coba komen dari tadi kok nengok ke Oh, iya. terus. Mau Passion nonton. itu apa? Apa itu bergaya Bu? Mau bergaya. Oh, mungkin Pak Reta bisa Melengkapi. melengkapi tadi kok salah ya masuk passion kok bergaya ya. Ya, bergaya. Apa coba Pak Reta? Iya, passion itu ya kebetulan Bu Titik sudah menuliskan di situ. Di situ tertulis kecenderungan seseorang melakukan sesuatu yang disukai secara terus-menerus. Ya, maksudnya passion itu akan muncul kalau kita akan melakukan sesuatu yang disukai secara terus-menerus itu passionnya akan muncul. Bisa juga sebagai gairah. Passion itu sebagai kalau Semangat. ibaratkan adalah motivasi atau semangat yang timbul dari diri sendiri. Itu namanya passion. Nah, bisa sebagai gairah atau semangat untuk melakukan sesuatu. kalau gaya Bu, Gaya gaya itu berarti termasuk passionnya adalah suka fashion dan stylish. gitu ya Bu. Passionnya Fashion gaya. semangatnya untuk gaya. Nanti yang bisa yang dimasuki bisa buka fashion atau mungkin layani fotografer untuk gaya. Berbagai macam fashion atau lawan kerja yang bisa kita masuki dalam dunia ini. Yang penting adalah catatannya harus apa? Harus kalau kita mau mulai usaha, yang penting harus apa? Punya passion. Iya, dan serius. Punya Harus modal. usaha yang baik. Jadi apapun bentuknya itu kita harus usaha yang baik, baik dalam niatnya, baik dalam membangun usahanya, baik dalam mencari modalnya. Nanti yang kita hasilkan profit itu ya insya Allah baik. Nanti bisa untuk mencukupi anak cucu kita. Itu ya. Ya Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Sudah jelas? Lanjut dulu Bu. Oh ya mereka. Berarti itu ya Bu, saya lebih menegaskan lagi. Berarti kalau kita ingin membuka usaha itu berarti dimulai dari hobi kita dulu ya. Ya sebenarnya tidak harus dari hobi tapi apa yang kita sukai. Karena kalau yang cenderung kita menyukai sesuatu, otomatis kita akan menjaganya. Ibaratnya pacar ya. Kalau kita suka dengan seseorang, kita akan menjaganya, memperhatikannya, merawatnya. Nah kalau kita melakukan usaha itu seperti ibaratnya pacar tadi, otomatis usaha yang kita kembangkan nanti akan besar. Nah, perbedaannya apa antara suka dan hobi? Suka dan hobi. Hobi itu hal yang disukai dilakukan terus menerus. Kalau suka ya sesuatu yang ingin kita kerjakan. Ya? Oh, Saya kira lebih mau. tidak apa-apa, ya, tanya supaya lebih jelas ya. Ya Bu. Ciri-ciri seseorang yang punya passion, nah ini bisa dicermati anak-anak. Kalau ada 1, 2, 3 ini di dalam diri kalian, berarti kalian itu mempunyai passion di dalamnya. Pertama adalah ambisi untuk menciptakan sesuatu. Punya ambisi ya? Punya ya? Kira-kira suatu ambisi untuk menciptakan sesuatu ada? Ambisi gua apa Bu? Nafsu. Ya bisa dikatakan nafsu, tapi suatu tekad kalau ambisi. Atau mungkin yang kedua kecintaan terhadap bidang usaha yang digeluti tadi. Yang sudah dipilih tadi ada suatu kecintaan di situ, kesukaan, ya. Cinta itu kita mulai dari suka dulu. Kalau sudah suka, timbul kecintaan. Ya. Terus ketika ada energi atau daya yang dimiliki untuk mewujudkan. Nah, energi ini muncul karena adanya dorongan tadi. Jadi muncul suatu walaupun capek tetap dikerjakan, walaupun malas tetap dikerjakan. Itu energi yang membangun jiwa kita supaya melakukan sesuatu. Itu untuk ciri-ciri orang yang punya passion. Dari tadi Eko itu memperhatikan kertasnya. Punya passion tidak? Ada di antara 1, 2, 3 ini ada tidak? Ada. Ada yang mana kira-kira?
Energi. Ya, punya energi ya, energi untuk melakukan sesuatu, entah itu sesuatunya apa, yang penting punya energi untuk mewujudkannya. Sekarang kita masuk ke wirausaha. Apa sih wirausaha itu, atau yang disebut kalau bahasa kerennya itu entrepreneur. Nah, sekarang kan istilahnya ada entrepreneur sejati. Ya. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul yang pantas untuk diteladani karena atas kemampuan sendiri dapat melahirkan suatu sumbangsi karya untuk kemajuan kemanusiaan yang berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Jadi namanya wira itu bisa dikatakan kalau kita pisah-pisah untuk kategori pengertian ya, wira itu kan mandiri. Kalau usaha itu adalah sesuatu yang diusahakan atau sesuatu yang kita rintis. Wirausaha itu adalah sesuatu usaha atau rintisan pekerjaan yang kita kerjakan secara mandiri, secara wirausaha. Jadi di sini kalau dikatakan seorang wirausaha itu kepribadiannya harus unggul. Jadi kalau kalian nanti mau menjadi seorang wirausaha harus unggul. Unggul itu, kategori unggul itu berbagai jenis. Bisa dari unggul kecerdasan, unggul dari etika, unggul dari suatu kebiasaan. Jadi unggul itu tidak pantang menyerah. Apabila menemui suatu kendala atau masalah itu tidak terus pantas loyo, terus putus asa, itu tidak. Namanya orang unggul mau jatuh sekian kali masih dia tetap bangun. Itu bukan unggul karena dia memang seorang juara. Terus pantas untuk diteladani, berarti kalau kita mau membuat wirausaha atau usaha harus sesuatu yang bisa diteladani. Jadi kita membuat usaha itu jangan sampai sia-sia, tidak ada manfaatnya. Apapun sekecil apapun kalau bisa diteladani atau bisa memberikan contoh kepada orang lain, itu berarti kita sudah membentuk suatu usaha atau tekad passion tadi. Terus atas kemauan sendiri, nah ini kita masuk ke wiranya. Jadi kalau kita nanti membangun usaha, walaupun itu usaha keluarga, tapi ada niat usaha itu kita kembangkan dengan tekad, dengan keunggulan yang memang kita niati dari diri sendiri. Jadi jangan sampai membangun usaha itu atas dorongan orang lain atau mungkin atas keinginan ibu, keinginan orang tua supaya dia itu senang, apalagi keinginan pacarnya. Nah itu yang tidak boleh, karena kalau kita membangun usaha dari dorongan orang lain, suatu saat kalau orang lain itu yang memberikan dorongan kepada kita hilang atau pergi, kita akan loyo, kita akan putus asa. Tapi kalau dorongan usaha dari dalam diri sendiri, walaupun ada badai, petir dan sebagainya, itu kita tetap survive ya, tetap kuat. Banyak Bu, sebelum dilanjutkan. Tentunya kalau membangun usaha kan butuh modal Bu. Nah kalau hanya punya niat tapi nggak punya modal gimana? Ya itu banyak. Modalnya modal cinta. Ya itu permasalahan itu banyak sekali dan bagus sekali ini. Untuk pertanyaan saya itu memang kendalanya kalau kita mau membangun usaha adalah biaya. Tapi biaya itu tidak selamanya adalah soal materi atau uang ya. Kalau kita coba dan mau membangun usahanya apa tadi? Belum misalnya pengen itu Bu. Kuliner. Nanti Bu, tanya kuliner Bu. Ya kuliner. Kalau sebelum masuk ke kuliner dia sudah bisa masak apa saja. Oh bisa buat jajan-jajan Bu. Nah sekarang kalau buat jajan satu saja jajan yang mau dibuat apa? Panekuk Bu. Nah panekuk sudah tahu bahan-bahannya? Sudah tahu Bu. Kira-kira butuh berapa modal untuk membuat panekuk? Paling tidak 25.000 sampai 30.000. 25.000. Sekarang uang jajannya dia 1 minggu berapa? 20.000 Bu. 20.000. Berarti kalau menyisikan untuk mencapai 25.000 kira-kira butuh berapa bulan atau berapa minggu? 1 bulan. Kalau 5.000 1 minggu. 1 bulan. Dimulai kalau memang tidak punya. Sebenarnya untuk mencari keuangan itu bisa kita peroleh dari usaha sendiri. Seperti tabung tadi, kenapa Bu Titik menanyakan uang jajannya berapa, itu bisa kita sisihkan dulu modal usaha yang mau kita bangun. Tapi memang lama. Kalau mau cepat pakai dukungan. Dukungan bisa dari orang tua, orang terdekat, orang yang dengan kita ya. Atau mungkin pinjam kredit bank, itu paling cepat. Cuma untuk kredit bank memang harus mempunyai usaha yang sudah benar-benar paling enggak jalan. Karena kalau kita kredit nanti hubungannya akan banyak hal menyangkutnya. Atau bisa merayu orang tua dulu, misalkan
Ibu ini dia mau membuat usaha paniko, kira-kira bisa dipinjami motor enggak Bu? Itu kan mungkin kalau orang tua memberikan 50.000 kan sudah bisa membuat paniko 2. Kalau paniko 2 kita jual laku dengan harga 100.000 lah, karena peta makanan itu harus harga memang paling enggak 2 kali lipatnya kan? Itu kan bisa, kalau terus menerus itu bisa. Sebenarnya kalau kita ngomong biaya itu tergantung niat kita sih. Kalau mau sungguh-sungguh dari uang 50.000 kita kembangkan terus menerus bisa. Caranya bagaimana? Dengan membuat panet tadi kita promosikan, tidak usah yang mahal-mahal dulu, pakai WhatsApp. Itu ya status WhatsApp itu bisa, pakai Facebook, media sosial kan gratis ya. Atau kalau enggak bawa ke sekolahan, ke temannya ditawarkan dulu, ini saya punya panet tebal, dikasih apa ya istilahnya yang pencucipan apa ya namanya? Tester. Nah, tester dulu, kalau tertarik kan paling tidak kita bisa melakukan 2 hal untuk tester itu. Pertama kita bisa evaluasi ya apa yang kita kerjakan. Kedua bisa menarik pelanggan. Dengan tester itu kalau dirasakan enak, mesti pelanggan akan beli. Tapi kalau dirasakan tidak enak, berarti kan oh ternyata usaha kita itu belum berhasil. Terus saya akan perbaiki atau saya akan mencari usaha yang lebih baik. Itu ya, dia ya. Bisa diterima, ya Bu. Jadi untuk biaya tergantung kembali ke diri sendiri. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan biaya yang kita butuhkan untuk membangun wirausaha. Yang perlu dilakukan untuk menjadi wirausaha pertama adalah mengidentifikasi kesempatan. Kedua, mengumpulkan sumber daya. Ketiga, menarik investasi. Keempat, melaksanakan proses produksi. Dan terakhir adalah menanggung resiko. Nah, kali ini Bu Titi akan memberikan tugas masing-masing. Untuk tugas hari ini adalah individu ya. Jadi silakan identifikasi tadi passion yang mau diinginkan apa. Kalau sudah ketemu silakan kira-kira sumber daya yang bisa saya masukkan ke situ itu apa saja. Sumber daya itu ada manusia, ada bahan-baku, ada peralatan. Nah, kira-kira nanti sumber daya bahan saya ambil dari mana, peralatan dari mana, ya. Terus yang ketiga itu tadi kira-kira mau mengumpulkan pendanaan atau investasi dana dari mana untuk biaya tadi, dan terakhir mau dipasarkan di mana. Jadi ada berapa poin tadi yang sebutkan tadi? Ada 4 ya. Pertama coba gali dulu lowongan atau passion yang diinginkan apa. Kedua hitung bahan yang mau dipakai itu seperti apa, peralatan yang dipakai seperti apa. Ketiga, dana itu nanti mau diperoleh dari mana. Dan keempat adalah kira-kira kalau sudah jadi barangnya mau dipasarkan ke mana. Sampai sini jelas untuk tugasnya? Jelas Bu. Jelas, kalau jelas silakan dikerjakan tugasnya Bu. Nanti untuk pengumpulannya adalah presentasi ya. Untuk hari ini apa besok pertama Ini berikutnya? Pak Fatur, kamu itu masih mau kencan ini ya. Tanyanya kok mesti hari ini. Buat PR saja sih Bu. Nanti Bu Titi akan panggil 2 orang karena kita terpaut waktu. Jadi nanti 2 orang yang saya panggil akan maju untuk presentasi ke depan, menyampaikan tugas yang sudah dikerjakan. Silakan dikerjakan, saya beri waktu kira-kira 5 menit cukup nggak Nana? Cukup nggak? Cukup ya. Nah nanti setelah 5 menit silakan anak-anak nanti yang saya tunjuk maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Nah sekarang coba hari ini diwakili untuk Faktor dulu tadi ya. Saya itu sebenarnya belum selesai Bu, tapi harus maju Bu. Kalau berani disampaikan supaya nanti Waktunya kurang Bu. teman-teman nanti bisa memperhatikan presentasi dari Faktor dan memberikan tanggapan. Apabila saya perlu ya. Terima kasih Bu, waktu yang diberikan ke saya. Jadi saya akan mempresentasikan hasil yang saya buat dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Titi mengenai kewirausahaan ya. Yang pertama tadi saya melihatnya fashion ya. Saya tuh angan-angan saya ketika Bu Titi menjelaskan tadi, saya tuh pengen buka warung, hanya saja saya tidak terfokus pada warungnya Bu, tapi saya fokus pada tempat hiburannya. Jadi warung itu hanya sebatas untuk makanan-makanan, yang saya utamakan itu untuk
karaoke-nya ya. Jadi ini bukan tempat yang terselubung Bu, jadi Nah, terselubung jelas. masih terbuka, jadi tidak ada kamar-kamarnya. Jangan buka pada jam sekolah nanti teman-teman di situ Oh, semua. nah, tidak apa-apa toh, ini kan kewirausahaan toh. Iya, iya. Mbak Dian, jadi kita usaha ini kan bisa berhasil teman-teman datang ya. Untuk sumber dayanya Bu, jadi untuk warung ini jelas saya menggandeng, misalkan saya menggandeng tadi ada Mbak Dian menyampaikan kuliner, jadi mungkin perlu satu orang yang cukup untuk mengelola warungnya itu, tapi saya harus punya teman yang bisa nyanyi, artinya saya harus mencari PK atau pendamping karaoke-nya, jadi biar rame Bu. Cari artis gitu ya? Iya artis, tapi tidak artis aku wong di kampung kok artis ya. Ya artis lah. Yang penting bocah ayu Bu itu ya. Itu yang kedua sarananya tetap ada TV-nya walaupun di luar ada salonnya ya. Itu jadi sarananya seperti itu. Ini masalah kulinernya itu kan di nomor 2 kan, jadi yang saya utamakan di pelayanan di itu TV-nya agak besar, salonnya agak besar, tapi tetap tidak mengganggu teman-teman yang lain. Artinya teman-teman yang sesama pedagang Bu. Jadi ini saya harus mencari tempat yang agak mungkin jauh dari keramaian. Seperti di itu loh Bu, yang di Klen itu mana Bu itu Bu? Di sana maksudnya. Klen itu roket itu Bu yang menginspirasi saya itu di roket itu ya, jadi agak jauh. Terus yang berikutnya yang terakhir tadi apa Bu? Setelah sarana apa Bu? Pemasaran. Nah pemasaran ini jelas kami pasarkan di biasa Bu di WA teman ini kan banyak, nanti dari teman-teman di WA ini bisa disebarluaskan ya kan, tempatnya jelas ya kan. Kalau teman-teman kan biasa Bu itu bisa menyampaikan ke saling gepok tulah, jadi nanti dibuat status berarti seperti roket itu Bu ya. Saya berpikirnya seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu ya, cukup sederhana. Kira-kira kewirausahaan ini masuk apa enggak Bu? Masuk. Nah, kira-kira masuk apa enggak ini anak-anak untuk apa yang disampaikan oleh teman kalian ini? Untuk usia kita masuk. Oh, untuk usia Nah, jadi ngomong. Tapi sana bukanya kalau hari Ahad, Sabtu Ahad kita libur. Enggak Mbak Dian, ini nanti saya buka setelah jam pulang sekolah ya kan, sore nanti habis sampai jam 9. Wah, itu nggak belajar dong teman-teman. Oh gitu ya. Itu bagaimana? Mungkin itu Bu, terima kasih ya. Jangan dulu. Masih jangan. teman-teman tanya dulu aja. Tapi karena kita terbatas waktu, saya kasih satu pertanyaan saja ya. Satu. Dua pertanyaan, Bu. Satu saja. Ya. Nah, nanti waktu kita habis nanti. Ya silakan. Ya. Kayaknya ini mari kita tunggu. Promosi apa yang dapat Anda lakukan supaya dapat menarik banyak pelanggan? Loh, ya jelas tadi tak sampaikan ke teman-teman kayak Mbak Dian, kayak Mbak Devina itu tak kasih vlog kan di WA dulu wong Itu jujur. kan pemasaran promosi. Promosi itu contohnya misalkan Iklan. setiap hari Senin apa Jumat gitu dikasih Diskon. Nanti dulu diskon bagaimana? Saya promosinya itu ya di WA itu. Yang jelas kan yang penyanyinya itu tak buat cantik-cantik dari WA itu kan bisa dilihat promosinya ya kan, dari WA bisa tak kayak gitu. Covernya ya. Covernya kan yang cantik-cantik seperti kamu tuh. Oh, nanti kemarin itu jadi Baik. Ya. Mau mendaftarkan diri jadi PK. Cuman sayangnya Bu satu, tidak bisa lagu dangdut. Padahal saya pengennya yang dangdut. Nah itu kan juga termasuk apa ya Bu? Namanya hambatan ya. Iya. Nah, Nanti hambatan. bisa tidak. Karena nyanyinya di kampung itu sukanya dangdut, dan dia sukanya itu pop. Ya, apalagi yang lebih Ya, itu. kalau saya boleh menyarankan untuk usaha kantor ini, kalau kita memulai usaha ya jangan dibatasi satu topik itu sebenarnya paling bagus, tapi kalau untuk awal itu kelihatannya
lebih bagus kita menawarkan beberapa judul. Nanti dilihat perkembangannya. Kalau salah satu ini yang dirasa ternyata gadget paling berkembang, bisa kita arahkan ke situ. Kalau langsung mematok satu itu takutnya kalau tidak sesuai dengan identifikasi. Jadi nanti contoh Baskur identifikasi dulu wilayah di situ tuh yang paling berkembang jenis musiknya apa. Baru bisa diberikan masuk ke situ. Begitu ya. Saya rasa cukup ya anak-anak untuk Ya, presentasi. Beri aplaus dulu untuk Baskur. Yo. Nah, terima kasih untuk Baskur untuk presentasinya. Cukup baik ya. Ya. Saya mau kembangkan adalah usaha karaoke. Nah, berhubung waktu memang sudah mau selesai, kita refleksi dulu atau kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang didapatkan setelah kalian mempelajari pertemuan hari ini yang kita bahas pertama adalah tentang passion. Coba, sudah dapat simpulkan. Istilahnya yang saya pahami itu kita harus mempunyai cinta rasa ya, hanya dengan usaha, kemudian mempunyai energi yang kuat untuk mewujudkan cinta itu. Kemudian kita mencari sumber dana, karena istilahnya sumber dana itu istilahnya diperlukan walaupun tidak harus punya sendiri, kan bisa cari utang atau mungkin cari sponsor atau cari mertua. Ya. Dari mertua yang kaya lah. Kayak cocok. Tidak harus mertua dulu tuh Pak, ini usaha kan dari sekolah. Itu yang saya pahami, yang saya tahu dari ini Bu. Ya, bagus sekali ya. Betul, apa yang kita pelajari ini adalah kita mencari apa yang kita sukai dan ya apa yang bisa kita kembangkan dari hal yang kita sukai. Itu ya. Silakan nanti untuk anak-anak bisa pelajari materi hari ini karena nanti saya share di link classroom kita. Dipelajari dulu untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita sudah masuk untuk merintis usaha atau bagaimana langkah-langkah apa saja, karakter seperti apa saja yang harus kita siapkan untuk memulai usaha yang baru. Itu ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau bertanya dulu. Cukup Bu, cukup ya. Kalau cukup silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing karena kebetulan begini ini jam terakhir. Silakan Eko untuk memimpin doa. Romin aja Bu. Enggak, rekor saja. Mari teman-teman semua sebagian agama masing-masing. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan Amin. berdoa berkesempatan. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk langsung pulang, jangan mampir-mampir karena masih pandemi. Jadi selalu jaga kesehatan dan selalu jaga jarak. Itu ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.